Ujian adalah ujian yang dapat membinasakan. Saudaraku. Syekhul Islam Ahmad bin Abdil Halim Al-Harani rahimahullah menuturkan. Orang yang berilmu mengetahui akan orang yang bodoh. Sebab dahulunya dia pun bodoh. Kemudian belajar. Namun orang yang bodoh tidak mengetahui kedudukan orang yang berilmu. Sebab dia belum menjadi orang yang berilmu. Dan seseorang tidak akan mengetahui keutamaan dari orang yang memiliki keutamaan. Kecuali orang tersebut juga memiliki keutamaan tersebut. Jawabul Itirajaat Al-Misriyah. Helm. 172. Saudaraku. Hakikat pujian adalah ujian. Karena fitnah ujian itu bisa berupa ujian kebaikan maupun keburukan. Allah Azza wa Jalla berfirman. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya 35. Saudaraku, pada hakikat pujian adalah ujian berupa kebaikan. Karena ketika kita dipuji, bisa jadi kita akan merasa sombong dan merasa takjub pada diri sendiri. Bahkan kita lupa bahwa semua nikmat ini adalah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita merasa hebat dan sombong serta lupa bersyukur. Kagum terhadap diri sendiri merupakan suatu sifat yang bisa membinasakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang membawa pada jurang kebinasaan. 1. Tamak lagi kikir. 2. Mengikuti hawa nafsu, yang selalu mengajak pada kejelekan. Dan 3. Ujub takjub pada diri sendiri. Sesungguhnya kita lebih membutuhkan doa daripada pujian. Karena biasanya pujian berpotensi dapat menipu diri kita. Sufyan bin Uyainah berkata, para ulama mengatakan, bahwa pujian orang tidak akan menipu orang yang tahu diri, tahu bahwa ia tidak sebaik itu dan banyak aib serta dosa. Karena itu kita dilarang untuk memuji seseorang dengan berlebihan. Sekalipun dalam pandangan kita orang tersebut layak untuk kita berikan pujian. Saudaraku, ada suatu kisah yang dapat kita ambil garis bawah pelajaran darinya. Suatu hari ketika Syufai al-Ashbahani memasuki kota Madinah, tiba-tiba dia mendapati seseorang yang sedang dikerumuni orang banyak. Maka dia pun bertanya, siapakah orang ini? Mereka menjawab, ini adalah Abu Hurairah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Syufai pun mendekat hingga dia duduk di hadapan Abu Hurairah. Yang saat itu dia sedang menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para hadirin. Ketika selesai dan hadirin telah meninggalkan tempat, Syufai berkata, sebutkanlah untukku sebuah hadits yang engkau dengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan amat engkau hafal dan engkau pahami. Abu Hurairah menjawab, baiklah, akan kuceritakan padamu suatu hadits yang aku dengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan amat aku pahami. Saat Abu Hurairah akan menyebutkan hadits itu tiba-tiba beliau tidak sadarkan diri untuk beberapa saat. Ketika siuman dia kembali berkata, baiklah, akan kuceritakan padamu suatu hadits yang aku dengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan amat aku pahami. Tiba-tiba Abu Hurairah tidak sadarkan diri lagi untuk beberapa saat. Ketika siuman dia kembali berkata, baiklah, akan kuceritakan padamu suatu hadits yang aku dengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah ini. Saat itu kami hanya berdua dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Abu Hurairah tidak sadarkan diri lagi untuk beberapa saat. Ketika siuman dia mengusap wajahnya dan berkata, baiklah, akan kuceritakan padamu suatu hadits yang aku dengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah ini. Saat itu kami hanya berdua dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Abu Hurairah tidak sadarkan diri lagi dalam waktu yang cukup panjang. Hingga Syafi'i pun menyandarkan Abu Hurairah ke tubuhnya. Sampai beliau siuman. Ketika sadar beliau berkata, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, sesungguhnya pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun kepada para hambanya untuk mengadili mereka. Dan saat itu masing-masing dari mereka dalam keadaan berlutut. Lantas yang pertama kali dipanggil olehnya 3 orang. Seorang yang rajin membaca Al-Quran. Orang yang berperang di jalan Allah dan orang yang hartanya banyak. Maka Allah pun berkata kepada si Qori, bukankah aku telah mengajarkan padamu apa yang telah aku turunkan kepada Rasulku? Si Qori menjawab, benar ya Allah. Allah kembali bertanya, lantas apa yang telah engkau amalkan dengan ilmu yang engkau miliki? Si Qori menjawab, aku pergunakan ayat-ayat Al-Quran yang kupunyai untuk dibaca dalam salat di siang maupun malam hari. Serta merta Allah berkata, engkau telah berdusta.
Para malaikat juga berkata, engkau dusta. Lantas Allah berfirman, akan tetapi engkau membaca Al-Quran agar supaya engkau disebut-sebut kori. Dan pujian itu telah engkau dapatkan di dunia. Kemudian didatangkanlah seorang yang kaya raya. Lantas Allah berfirman padanya, bukankah telah kuluaskan rizkimu hingga engkau tidak lagi membutuhkan kepada seseorang? Dia menyahut, betul. Allah kembali bertanya, lantas engkau gunakan untuk apa harta yang telah kuberikan padamu? Si kaya menjawab, harta itu aku gunakan untuk silaturahmi dan bersedekah. Serta merta Allah berkata, engkau dusta. Para malaikat juga berkata, engkau dusta. Lalu Allah berfirman, akan tetapi engkau ingin agar dikatakan sebagai orang yang dermawan. Dan pujian itu telah engkau dapatkan di dunia. Lantas didatangkan orang yang berperang di jalan Allah. Kemudian dikatakan padanya, apa tujuanmu berperang? Orang itu menjawab, karena engkau memerintahkan untuk berjihad di jalanmu. Maka aku pun berperang hingga aku terbunuh di medan perang. Serta merta Allah berkata, engkau dusta. Para malaikat juga berkata, engkau dusta. Lalu Allah berfirman, akan tetap engkau ingin agar dikatakan engkau adalah si pemberani. Dan pujian itu telah engkau dapatkan di dunia. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk lututku sambil berkata, wahai Abu Hurairah, mereka bertiga adalah makhluk Allah yang pertama kali yang dikobarkan dengannya api neraka di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya 4, 115, nomor 2482. Ibnu Hibban juga dalam kitab sahihnya 2, 135, nomor 408. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak 1/415 berkata, isnadnya sahih, dan disepakati oleh Az-Zahabi dan Al-Albani. Saudaraku, dikisahkan di suatu negeri hiduplah seorang raja yang dia memang sangat ditakuti di negeri ini. Dia menganggap bahwa semua karena wibawa dirinya yang sangat kuat. Padahal sesungguhnya, takutnya banyak orang kepadanya adalah karena ketegaannya memburu dan memenjarakan setiap orang yang berseberangan dengan dirinya. Hormatnya banyak orang kepadanya bukanlah karena ada cinta, kekaguman dan ketundukan melainkan karena ketakutan dan keengganan berurusan dengannya. Sebuah penghormatan palsu. Suatu ketika kucing kesayangan sang raja ini mati. Begitu banyak karangan bunga bela sungkawa yang berjejer di depan istananya. Dia semakin merasa bahwa dirinya benar-benar orang besar. Beberapa hari kemudian, saat dia sendiri yang meninggal dunia, ternyata tak banyak orang yang mengirimkan ucapan bela sungkawa. Sedikit sekali dan tak sebanyak karangan bunga kematian kucingnya. Begitulah nasib orang yang ditakuti dan dihormati bukan karena kemuliaan dirinya, melainkan karena kemuliaan kekuasaannya. Kemuliaan diri itu abadi, sedangkan kemuliaan kekuasaan itu hanyalah pada saat diduduki saja. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menjaga kemuliaan diri untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu a'lam bisawab.